Oke, kita seputar itu aja ya, seputar menerima gitu. Boleh. Pernah nggak nerima sifat doi dan kita harus terpaksa menerima gitu? Pernah Pernah banget. Secara nggak ikhlas, bukan ikhlas tapi lebih ke kita tuh kayak terpaksa nerima dia gitu. Iya, jadi itu mantan gebetan tapi masih sering dibeliin minum gitu loh. Benar itu. Tapi lebih parah lagi mah kalau dia nggak menjanjikan, cuman dia tuh to the point. To the point apa? Terang-terangan gitu, terang-terangan ngajak nikah. Terang-terangan aku tuh nggak mau pacaran, nggak butuh pacaran gitu, pengennya langsung aja. Nah, apalagi kalau orang itu tuh udah lebih dewasa dari kita. Iya, udah siap segalanya udah siap gitu. Secara lahir batin misal. Wah, itu jadi sangat. Jadi dia pernah magang di salah satu stasiun televisi swasta ya? Ya. Ikut magang di situ. Coba dong. Apa share apa? Enggak share sih, lebih ke praktekin gimana sih gitu. Jadi seorang jurnalis. Pernah nggak nerima sifat doi dan kita harus terpaksa menerima gitu? Pernah banget. Secara nggak ikhlas, bukan ikhlas tapi lebih ke kita tuh kayak terpaksa nerima dia gitu. Iya, jadi jatuhnya kayak kita ada bercabang ya hatinya. Jadi ada menerima, ada juga penolakan. Jadi campur kan. Jadi penerimaannya tuh jadi nggak natural. Jadi kayak ya udah sih jatuhnya bodo amat lah sama sifat dia yang kayak gitu. Nanti juga berubah lah. Oke, bodo amat ya. Tapi bodo amat itu bisa jadi menerima ya. Iya. Cuma yang tadi ya. Jadi penerimaannya, di balik penerimaan ada penolakan. Jadi kepaksa deh. Oke. Jadi kita harus menerima dengan bodo amat. Enggak. Dengan kembali lagi gimana personalnya, gimana orangnya. Gimana? Mau nerima dengan hati apa dengan emosional? Oh iya. Kalau nerima dengan hati kan berarti kita menerima dengan sabar, dengan ikhlas, apapun itu kekurangan pasangan. Kalau nerima pakai emosional, jatuhnya nanti di ujung kita bakal bodo amat lah. Gimana pun kekurangan dia, keburukan dia, ya udahlah terserah gitu. Tapi mungkin kasarnya ya, kita nerimain dia tapi dengan secara emosional dan mungkin kasarnya kayak gitu. Iya, kasarnya kita jadi nerimain dia dengan bodo amat. Bodo amat lah. Pasti. Yang penting orang bogoh kamannya. Gitu. Jadi nggak mau lepas gitu ya. Gitu ya. Oke, itu proses menerima ya. Iya. Ada lagi nggak, Cak? Apa lagi ya? Soal proses menerima. Kayaknya pengalamannya gitu. Kayaknya kalau proses menerima versi aku kayaknya ada dua, proses menerima pakai hati sama emosional. Oke. Gitu. Kalau yang sama sekarang pakai apa? Pakai hati. Pakai hati. Biar membuahkan hasil yang baik dong. Oh, wow. Perjuangan ya. Itu juga sebuah perjuangan ya. Kita harus menerima pasangan kita tuh sebuah perjuangan. Iya. Walaupun menerima itu kadang kita ngerasain sakit juga. Iya, dan kita juga berusaha meredam ego, ya gak? Benar. Meredam, mengendalikan gimana. Kalau kata Sundanya mah meh teh sarwana gitu kan, ya kan. Jadi kita juga salah sahiji kudu anu ngelehan. Kita juga meredam ego kita. Gitu. Itu paling susah sih. Paling susah, sangat susah. Ngelawan diri sendiri, kayak ngelawan diri sendiri gitu. Iya, emang. Kita apalagi pengennya aku. A tapi doi pengennya B gitu. Iya. Kita harus ngalah gitu. Tapi aku sebagai cewek kayaknya jarang ngalah. Wow. Berarti cewek kebanyakannya egoisnya lebih besar. Wow. Kayaknya bukan egois deh. Lebih rasa ingin apa? Dimengertinya tuh lebih tinggi dari cowok gitu. Oh, oke. Secara jadi halusnya ya. pengen dimengerti gitu. Lebih tinggi dari cowok. Sama cowok juga manusia pasti pengen dimengerti dong. Iya dong, bener. Tapi kalau cewek kayaknya lebih. Tapi kalau cowok langsung to the point aja gitu. Kalau misalkan dimengerti. Tapi kalau cewek susah gitu. Iya, kayak teka-teki kita dulu. harus peka-pekaan dulu gitu. Iya, teka-teki. Kamu kenapa? Kan? Enggak apa-apa. Padahal dia tuh pengen sebelah. Di balik enggak apa-apanya cewek tuh ada apa-apa, guys. Iya, gitu. kalau misalkan dia udah bilang enggak apa-apa, berarti dia ada apa-apa. Iya, itu dia. Apalagi kalau enggak apa-apanya tuh simple banget ya. Enggak apa-apa.
Di balik gak apa-apa pasti ada apa-apa. Oke. Contoh sama doi. Pernah ngalamin kayak gimana soal kayak gitu? Sering lah. Apa ya? Kalau sama doi paling dia balik lagi ke kekurangan dia ya yang aku terima. Iya. Karena dia terlalu cuek, terlalu baik, terlalu anggap semua hal yang dia lakukan itu biasa aja dan nggak merugikan siapapun. Betul. Terus? Contoh nih, doi sama mantan gebetannya, dimintain beli air minum. Terus sebelum aku tahu, doi itu selalu beliin minum mantan gebetan. Karena itu teman sekelas katanya nggak apa-apa lah, ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Tapi aku sebagai ceweknya, itu mantan gebetan tapi masih sering dibeliin minum gitu loh. Benar itu kamu nyeritain kayak gitu, dia nonton nanti marah nggak? Nggak. Yakin, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu. Berarti dia sayang banget mungkin ya, kalau misalnya dia nggak marah. Nggak marah, nggak marah. Paling juga dia mah senyum. Mungkin di situ dia harus nerima. Iya, dia pasti cuman senyum doang karena emang dia kembali lagi dia orangnya bodo amat lah, senyum, terlalu baik mungkin terlalu ya udah sih emang orang salah ya udah. Gitu. Oke. Terus lanjut gimana? Lanjut beli minuman terus. Dan ya aku nggak mau lah. Apa-apaan nih gitu. Tapi kamu to the point gitu? Enggak. Bilangnya balet gitu ya? Balet lah, cewek pasti diem. Nggak balas chat. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Nah, dibalik gak apa-apa itu, ayolah kamu ngerti lah. Gitu. Oke, kayak gitu ya cewek. Kalau misalnya cowok sih lebih ke to the point aja gitu. Kalau misalnya pengen dimengerti, gitu. Langsung ngobrol aja belak-belakan. Iya. Gitu. Kalau cowok. Iya. Kalau nggak. Tapi nggak tahu sih cowok yang lain. Tapi bener rata-rata kan? gitu. Rata-rata gitu kan. Rata-rata gitu. Kayak cewek aja yang banyak teka-teki mah kayaknya. Iya. Susah. Oke. Ya. Ribet juga ya. Ribet banget. Tapi kalau misalkan cinta sih nggak ribet, yang ribetnya itu kamu. Kayak lagu aja. Yang ribetnya itu diri sendiri. Oke. Apalagi ya? Apalagi? Kita langsung aja ke game aja mungkin ya. Boleh banget tuh ya. Game apa nih? Lumayan ya, ada beberapa menit ya. Ada 10 menit lagi. Oke, lumayan lah. Mungkin nantilah kesimpulan dari obrolan tadi ya. Ya. Nanti Ica yang nyimpulin. Boleh banget. Yuhu. Oke, kita langsung masuk ke jawab cepat ya, Ca. Wow. Seputar kayak barusan sih temanya kayak barusan topiknya. Udah siap? Siap. Kita mulai ya. Siap. Oke. Memperjuangkan atau diperjuangkan? Diperjuangkan. Kenapa? Karena ya balik lagi cewek pengennya diperjuangkan lah. Tapi di balik itu semua kita juga harus sama berjuang sebagai cewek ya, sama memperjuangkan. Kita diperjuangkan tapi kita juga memperjuangkan. Ya. Jangan licik lah ya. Siap. Iya kan? Ditinggalin atau ninggalin? Ninggalin. Ya. Sadis. Pernah ninggalin? Sering ninggalin gitu. Oke. Kebanyakan ninggalin berarti dibanding ditinggalin. Iya. Kenapa? Mungkin gara-gara cowoknya suka selingkuh? Enggak. Apa? Duh, ini mah rahasia pabrik. Oke, nggak boleh. Langsung mencintai atau dicintai? Dicintai. Kenapa nggak mencintai? Dicintai karena wanita ingin dicintai ya. Yeah. Tapi setelah wanita dicintai pasti kalau sudah merasa nyaman, serak, klop, ngeklik sama hati si cewek, pasti juga cewek juga balik mencintai. Iya, setelah gitu. Cewek balik mencintai, cowoknya cari yang lain. Biasanya parah. kayak gitu. Ya bener gak? Enggak juga. Kayak cowok kalau misalkan udah kebeli hati cewek, udah kebeli hati ceweknya, terus cowoknya cari yang lain. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Pernah ngalamin juga. Siapa Ica? Alhamdulillah saya nggak pernah kayak gitu. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa. Oke, langsung. Ya. Selingkuh atau diselingkuhin?
dong. Kalau dulu ya boleh nggak sih jawab versi dulu? Oke, nggak apa-apa versi dulu. Versi dulu selingkuh. Selingkuh. Kenapa? Karena lebih dulu, pro aja gitu. Karena lebih ke ibaratnya kalau dulu sih lebih ke senangnya tuh kamu ngelakuin gitu, aku juga bisa gitu loh. Tapi biasanya cewek kayak gitu sih. Gitu? Emang gitu ya? Iya. Berarti rata-rata gitu ya? Iya. Kalau aku gitu, selingkuh versi dulu. Kalau sekarang mah kayaknya nggak ada kepikiran. Jadi cewek tuh kayak cowok bisa kayak gitu, dan cewek bisa lebih dari kayak gitu. Iya. Jelas. Oke. Jadi milih selingkuh ya? Selingkuh. Daripada diselingkuhin sakit ya? Sakit. Mending nyakitin berarti ya. Temen tapi nikah atau pacaran tapi gak nikah? Duh, pertanyaannya. Temen tapi nikah, pacaran tapi gak nikah? Temenan tapi nikah. Pacaran tapi gak nikah. Berarti mending temen tapi nikah. Karena gini, sebelum pacaran kita tuh kan temenan dulu. Iya, benar. Kita berawal dari temen, pacaran, nikah. Tapi kan ada proses pacaran gitu. Iya. Oh gitu. Ya udah, anggap aja pacarannya temenan. Berarti Caca sama yang sekarang anggapnya temenan aja, jangan pacaran. Iya. Nanti kalau misalnya ditanya pacaran sama siapa, nggak punya pacar. Iya, temen aja, temen hidup. Iya benar ya. Tapi benar, temen gak ada putusnya. Oke. Tapi ada juga deh, kalau temennya yang nikung emang masih mau ditemenin. Itu paling susah. Susah kan? Susah pasti. Pacar atau gebetan? Pacar. Kenapa? Kenapa gimana nih? Kenapa gitu? Kamu milih pacar, nggak gebetan? Ya kalau pacar udah pasti ya. Pasti apa? Pasti nikah? Bukan. Udah pasti. Pasti apa? Pasti apa ya? Dia pasti memperjuangkan kita misal. Iya. Kalau gebetan belum tentu kan? Bisa aja. Dia langsung ngajak nikah. Bisa aja. Iya. Lagi kan? Benar kan? Aduh, iya. Bisa aja gebetan yang lebih jelas daripada pacar. Tapi gak mau bilang gebetan sih. Yang ngegebet gimana kalau gitu? Gimana? Yang ngegebet, aku gak punya gebetan gitu. Misal nih ada yang ngegebet ke aku. Atau pacar, milih yang mana gitu kan. Ya bener tadi, gebetan tuh ada juga yang gimana kalau gebetan lebih jelas istilahnya ya. Iya bener. Lebih mau memberi kepastian. Ibaratnya betul. Sekarang juga gitu, dia mau. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Sangat bahaya itu. Goda dalam suatu hubungan tuh itu. Greget banget. Kealamin. Tidak. Ketika ada seseorang yang datang terus memberikan bualan cinta gitu kan. Menjanjikan masa depan gitu. Tapi lebih parah lagi mah kalau dia nggak menjanjikan, cuman dia tuh to the point. To the point apa? Terang-terangan gitu, terang-terangan. Ngajak nikah. Terang-terangan aku tuh nggak mau pacaran, nggak butuh pacaran gitu, pengennya langsung aja. Apalagi kalau orang itu tuh udah lebih dewasa dari kita. Iya, udah siap. Segalanya udah siap gitu. Secara lahir batin, misal. Wah, itu jadi sangat. Iya. Ujian lah ya. Ujian banget. Nah, jadi kamu masih tetap milih pacar? Untuk saat ini aku milih pacar karena untuk saat ini. Untuk saat ini dan semoga kedepannya. Karena ya menemani dari nol lah ya. Wow. Jadi berjuang bareng-bareng gening. Iya. Gitu. Tapi itu lebih suka sih yang kayak gitu. Gitu. Bener. Meskipun belum tentu kan dia ngejanjiin kebahagiaan segalanya gitu. Tapi dia kita nggak nyaman gitu sama dia, terus nggak benar-benar bahagia meskipun dia ngejanjiin kebahagiaan gitu. Meskipun dia misal udah punya segalanya. Ini, udah punya ini, belum tentu kan kita juga nantinya senang, ya itu. Gak? Kalau yang nemenin dari nol kita tahu pahit manisnya gitu. Iya. Jadi ibaratnya kalau untuk sekarang jangan deh, sebagai cewek ya aku beranjak dewasa juga mungkin ya, beranjak berpikir lebih matang. Jadi jangan melulu melihat wah si A
udah punya segalanya. Si B misal masih sekolah, tapi ya udah sih nggak apa-apa. Yuk temenin aja dari nol. Yuk bareng-bareng aja kita merangkak. Meskipun merangkak ya nggak lari. Nah disitulah tumbuh perjuangan dan menerima. Iya, itu dia. Menerima dia belum punya apa-apa, terus memperjuangkan dia sampai jadi apa-apa. Iya, itu dia. Kayaknya kalau misalnya kita nemenin seseorang dari nol, sampai pada akhirnya kita memetik hasil yang baik, yang bagus, yang seneng kan? Senengnya tuh bakal berlipat gitu loh. Wah ini loh perjuangan kita selama ini, gitu. Itu mungkin kesimpulannya ya dari obrolan tadi ya. Perjuangan dan menerima. Iya, itu dia. Kita langsung ke selanjutnya atau boleh. Udah aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. 3 mungkin. Pernah atau enggak selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh? Iya, pernah enggak? Pernah. Pernah. Terus pernah berjuang sendiri? Pernah. Pernah ditinggalin? Enggak. Tadi kan seringnya ditinggalin. Mungkin sampai di sini aja ya. Boleh. Pungkas banget ya. Pungkas. Jadi pertanyaan tadi pungkas dari pembahasan kita kali ini. Jadi kalau dilihat sih dari opini saya, Ica tuh orangnya setia. Insya Allah. Beruntung banget cowoknya yang dapetin Ica, ya. Cewek setia gitu. Kalian belum tahu juga ya kalau misalkan si Caca tuh seorang apa ya? Seorang apa? Jurnalis gitu. Wow. Jurnalis. Amin ya. Amin. Ikut di jurnalis juga ya. Fakultas Komunikasi kan? Ya. Jadi dia pernah magang di salah satu stasiun televisi swasta ya. Ikut magang di situ. Coba dong. Apaan? Share apa? Enggak share sih, lebih ke praktekin gimana sih gitu. Jadi seorang jurnalis. Dulu jadi jurnalisnya apa sih? Dulu pas kemarin. Bikin berita, edit berita, dubbing, gitu. Operasiin prompter ya, kalau di stasiun TV pasti selalu ada prompter, mau itu stasiun televisi apapun ya. Jadi layar yang jalan isinya tuh tulisan-tulisan yang bakal dibaca sama host atau presenter. Coba dong praktekin. Wah, apa ya? Harus closing, ada teksnya. Closing dong. Langsung nembak. Closingnya. Ya udah nggak ngedubbing tapi lebih ke kamu juga host juga kan? Pernah nge-host juga kan? Jadi MC gitu ya. Coba praktekin sekarang. Closing. Iya, cari ini. Acara ini. Iya. Versi apa? Versi santai. Bebas. Kamu boleh maunya bebas, ya? Santai, mau beat atau? Kasih kesimpulan nggak? Atau udah kesimpulan yang tadi? Boleh, kesimpulan aja. Ya, jadi teman-teman, kesimpulan dari bahasan kali ini kita sudah mengupas, sudah membahas materi tentang proses nerima sama diperjuangkannya perjuangan. Alright, nah itu. Jadi yang namanya perjuangan itu ada 2 macam ya, ada berjuang pakai hati, berjuang dengan hati, atau ada bukan apa? Itu yang menerima pakai hati. Ya, nerima pakai hati dan nerima pakai emosi. Secara emosional. Kalau nerima pakai hati, kita bagaimana caranya menerima segala kekurangan, segala keburukan sifat dari pasangan nih. Ya, jadi jatuhnya nanti kita akan ikhlas dan sabar untuk menjalani hubungan tersebut. Terus kalau proses penerimaan pakai emosi. Proses penerimaan pakai emosi kan jatuhnya kita nanti di balik proses nerima bakalan ada rasa nerima, tapi di balik nerima itu ada penolakan. Jadi campur. Ujungnya bodo amat. Kalau proses nerima pakai emosi. Nah, kalau perjuangan selanjutnya proses perjuangan itu sebuah usaha yang dilakukan oleh A dan B dalam menjalankan suatu hubungan. Gimana caranya hubungan tersebut berjalan dengan baik, dengan semestinya sesuai dengan keinginan hati. Gitu. Tutup sekarang. Thank you guys, barusan pembahasan dari kita mengenai proses nerima dan perjuangan.
balik lagi nanti ya sama Upi. Oke. Di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, Cak. Ya, amin. Oke, thank you juga guys. buat kalian sahabat Liku yang udah nonton kita berdua. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, see you. Bye.